Baik semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Jadi, di video kali ini kami akan membahas dan juga mendemokan tentang project app mobile kami yang kami rancang, yaitu yang bernama Daynote. Jadi, Daynote ini sekilasnya adalah aplikasi tentang uh, aplikasi tentang catatan, di mana nanti kalian bisa uh, melakukan penyimpanan catatan di sana itu. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Dan sebelum kita melanjut ke pembahasan, uh, izinkan kami untuk berkenalan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Kadek Kesenian Mantara Atlantik Ukian dengan NIM 195051007 dari kelas PTI 4A. Dan teman saya silahkan Sastra. Perkenalkan, nama saya Putu Sastra. NIM 1915051084 dari kelas PTI 4A. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Dan juga teman saya lagi satu, Deswi, silahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Imade Suarse dengan NIM 1915051111 dari kelas PTI 4A. Baik, itu adalah perkenalan dari kami. Dan yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu Daynote dan juga fitur dan juga fungsinya. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya Deswi. Silahkan, Deswi. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi tentang aplikasi Daynote ini, mulai dari pengertian aplikasinya, kemudian fitur-fiturnya. Nah, yang pertama itu tentang apa sih aplikasi Daynote ini. Aplikasi Daynote merupakan sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah catatan kecil tentang kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari catatan tentang pekerjaan, catatan tentang memasak, ataupun tentang tugas sekolah, dan masih banyak lagi. Dan aplikasi ini sangat mudah digunakan karena sudah disediakan beberapa fitur yang mudah untuk kita pahami. Fungsi dari aplikasi ini sendiri adalah untuk mempermudah kita pada saat kita perlu mencatat hal-hal kecil maupun hal-hal yang besar, yang dimana kita perlu menulis, maksudnya kita tidak perlu menulis lagi di sebuah kertas karena kita bisa mengetiknya secara langsung maupun mengcopy sebuah catatan penting yang kita dapatkan dari internet, browser, dan lain sebagainya, sehingga mempermudah kita untuk mengingat hal-hal penting yang harus kita catat dan lebih efisien, mulai dari efisiensi waktu dan alat, karena kita menggunakan handphone kita sendiri. Dan kemudian aplikasi ini memiliki 3 fitur. Yang pertama, pada aplikasi ini kita bisa menambahkan catatan harian kita sesuai dengan tanggal yang kita inginkan. Nah, fungsinya itu sendiri adalah dalam hal ini kita bisa membuat catatan kita dengan tanggal yang kita sesuaikan atau yang kita inginkan, dari catatan yang sudah lama ataupun catatan baru. Seperti ketika kita membuat catatan yang mungkin catatannya sudah lama namun kita baru salin di Daynote ini, kita bisa mengambil tanggal yang dulu kita buat, ataupun sebaliknya jika kita membuat catatan yang baru ataupun tanggal sebelum tanggal yang kita inginkan, kita bisa membuatnya di sini. Itu. Kemudian yang kedua itu ada kita bisa menambahkan kategori catatan yang kita mau untuk memilah catatan yang kita buat. Nah, di sini fungsinya itu adalah dalam hal ini kita tidak akan kebingungan dengan catatan yang kita buat, karena pada fitur ini kita bisa menggunakan kita bisa gunakan fitur ini agar catatan kita agar catatan yang kita buat tidak tercecer, atau kita bisa mengelompokkannya atau mengkategorikannya agar kita tidak kebingungan ketika kita mencari sebuah catatan yang
nantinya kita mau dibuka, seperti catatan tentang pekerjaan ataupun tentang keseharian kita di rumah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, fitur yang terakhir adalah kita bisa menentukan catatan yang kita maksudnya kita bisa menentukan catatan yang kita buat bisa disimpan secara permanen atau tidak. Nah, dalam hal ini fungsinya adalah kita bisa menentukan catatan yang mana kita nantinya akan kita buat, kemudian catatan tersebut bisa kita simpan secara permanen atau tidak menurut keinginan kita, karena terkadang tidak semua catatan yang kita buat itu bisa dipakai untuk jenjang waktu yang lama. Nah, jadi kita bisa menghapus catatan yang kita tidak gunakan lagi, atau kita tidak memerlukannya lagi, atau catatan yang memang penting bisa kita simpan secara permanen di aplikasi ini, dan berkasnya tidak akan tercecer karena sudah sudah bisa kita kategorikan seperti di fitur yang kedua, seperti itu. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Mungkin nanti penjelasan dari pendemoan aplikasinya akan dijelaskan oleh Krishna. Terima kasih. Oke, di sini saya akan coba untuk mendemokan aplikasi Denat. Jadi di sini kita akan coba untuk membuka aplikasinya terlebih dahulu. Jadi untuk tampilan pertamanya itu ada awalan splash screen seperti ini, yang mana nanti akan otomatis menuju ke homepage seperti ini. Nah, di sini sudah ada satu node yang sudah tersimpan, tapi ini baru bersifat sementara. Jadi untuk itu saya nanti akan jelaskan bagaimana caranya untuk membuat dia menjadi permanen. Di sini saya akan menambahkan sebuah node. Caranya itu dengan mengklik tombol ini. Nah, habis itu kita juga isi nama seperti ini. Kesannya daily note, date-nya 5, dan kategorinya adalah catatan. Itu kita save. Nah, kali sudah tersave. Setelah itu awalnya kita bisa menambahkan kategori sini, dan dimana nanti pas kita menambahkan data dia akan masuk ke sini kalau kita menambahkan sebuah kategori. Nah, caranya menambah sebuah kategori yaitu dengan menekan ini akan muncul sidebar. Kita klik kategori. Nah, di kategori ini kita bisa tambahkan kategori yang ingin kita simpan. Misalnya seperti ini, kita ingin menyimpan kategori yaitu buah. Kita isi buah, dan selanjutnya kategori buah. Nah, ini sudah bisa kita add. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, kalau misalnya sudah tersimpan, kita coba cek di tambah ini apakah sudah ada muncul. Nah, ini sudah muncul kategori buah. Nah, untuk membuatnya menjadi tersimpan secara permanen, kita bisa klik centang ini. Nah, ini dia akan tersimpan di save note seperti ini. Dan kalau misalnya kita ingin menghapusnya, kita bisa menghapus dengan klik icon ini. Kita klik delete. Nah, maka dia akan terdelete seperti itu. Nah, setelah itu di kategori kita juga bisa edit. Nah, di kategorinya kita bisa edit juga. Nah, ini bisa kita edit menjadi sayur. Nah, seperti ini kita update. Nah, kategorinya sudah terupdate. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya demokan tentang aplikasi ini. Jadi saya ucapkan terima kasih.
Oke, selamat pagi semua. Jadi langsung saja kita mulai UAS hari ini. Nah, seperti yang tampil di layar, ini adalah form input nilai dan rubrik untuk penilaian UAS ini. Nah, sebelum dimulai, silakan yang belum upload di e-learning, itu silakan di-upload dulu laporannya, karena saya melihat berdasarkan itu lalu saya panggil satu-satu. Nah, adapun kriteria penilaiannya yang pertama itu kompleksitas, seperti yang saya sampaikan di e-learning sebelumnya ya. Kompleksitas itu bobotnya 20, desain layout 15, fungsional 20, penggunaan database adalah 20, database QR code atau API boleh salah satu, atau kedua-duanya juga lebih bagus, atau apalagi ketiganya. Laporan adalah 10, APK dan 15, nanti di sini nilai akhir. Nah, metode ujiannya adalah pertama kalian presentasi dulu, kelompok maksimal 5 menit, setelah itu mungkin saya akan masukkan ke room lain untuk melakukan sedikit konfirmasi. Nah, saat presentasi wajib untuk on kamera agar saya bisa spotlight yang presentasi. Oke, untuk yang pertama berdasarkan yang di e-learning kelas A. Kelompoknya Deva Tarindra Novani. Sudah ada di sini? Ini sudah hadir 20, meetingnya saya lock ya, udah jam 8 pas. Ada kelompoknya Deva Tarinda Novani? Siap, ada Pak. Tapi Devanya belum join, Pak. Oh, kenapa belum join? Belum bangun. Belum bangun. Ya, yang ada aja UAS, karena kita kan konsisten dengan jadwal ya. Jadwalnya jam 7.45 harusnya. Silakan on kamera. Ini yang namanya Zoom yang masih bukan nama, tanda cacing, atau yang lainnya, silakan lengkapi NIM spasi emak. Kalau tidak, saya kick sebentar. Silakan yang huruf R ini. Oke, kelompoknya Tarinda, silakan Deva Tarinda, silakan di-on-kan kameranya. Oke, ada Sukma lagi. Siapa lagi? Siap, kelompok 1. Ada kita hari ini. Berdua berarti ya? Ya, berdua. Oke, silakan presentasikan sekilas saja tentang ruang lingkup aplikasinya, sesuai dengan peran kalian. Di share screen emulatornya, Pak. Emulatornya sama Android Studio atau editor kalian ya. Nanti kan ada pertanyaan terkait ini. Terkait coding juga.
Jadi yang lain silakan sambil siapkan emulator, presentasi, kemudian APK, API, atau apapun itu sebelum presentasi dimulai. Kelompok ini Git-nya masih kosong ya? Saya cek tidak ada source code di sana, cuma ada tulisan Git saja. Sudah saya upload, Pak, di Oh iya. bagian masternya. Di bagian master ternyata. Kapan upload nih? Pada hari lalu ya? Iya, Pak. Activity, action, issue.